Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah Mas Bedu, Zara bingung nih mau jawab apa? Lah, nggak ada pertanyaan apa-apa kok, bingung jawab. Bukan jawab ke Mas Bedu, maksudnya jawab ke Tante Zahra. Emang Tante Zara host quiz? Bukan. Jadi dia kan baru habis nikahin anaknya gitu Mas Bedu. Nikahin anaknya? Terus? Anaknya cewek nih, dinikahin sama laki-laki. Ya pasti dong, anaknya cewek dinikahin sama laki-laki. Iya, nah itu Masa tapi... anaknya cewek dinikahin sama laku-laku? Tapi nih, maaf nih Mas Bedu ya, dia kan tinggal nih deketan. Jadi setiap kalau... Tinggal di Ketan? Tinggalnya rumahnya deketan. Oh, kira tinggal di Ketan. Kok tinggal di Ketan? Tinggalnya orang? deketan. Oh, deketan ya. Ini rumah Tante Zara, samanya lagi rumah anak sama suami yang baru. Iya. Tapi maaf, dia tuh kayak nggak redo gitu. Karena? Nikahin anaknya. Ternyata laki-lakinya itu cuma tamatan SMA. Tamatan Kagak SMA. punya kerjaan. Terus kalau nih Tante Zara lagi lewat nih, ujuk lewat. Di ujung pengkolan rumahnya Iya. lagi main gaple tuh. Main gaple sendiri apa bertiga? Ya kalau sendiri kagak main dong Mas Bedu. Ya namanya main gaple Sama terserah mau tetangga yang sendiri lain. sebar-sebarin. Nah iya kayak gitu. Jadi dia kayak udah gak redo. Aduh nyesel nikahin anak gua sama tuh cowok gitu. Kayak sulit untuk menerima ya. Kagak redo pokoknya anaknya dinikahin sama pengangguran gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Ma, alhamdulillah. Pangestu. Beduk, Damang. Alhamdulillah, Ma. Yang tidak ridho dikawinin sama siapa tadi? Sama pengangguran mah setiap hari main gaple di pos ronda. Kerjaannya main gaple. Terus kagak ada nyari kerjanya. Nganggur baik mah di rumah mah ya Emang Allah. dari awal nggak dilihat tuh siapa dia? Nah itu dia kagak Udah ngerti gitu dah main gaple mah. belakangnya mati mulu lagi dia, kasihan dia mah. Iya. Iya. Jadi sepertinya Tati Zara tuh kayak nyesel dan akhirnya dia kayak nggak redo udah ngawinin anaknya sama si pemuda itu. Karena apa? Karena si pemuda itu ternyata tidak bisa diharapkan. Iya. Ya nggak kerja malah setiap hari nongkrong aja kerjanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Susah ridho atau tidak menerima kenyataan. Kita sebagai orang yang beriman tentu punya rukun iman. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubrom. Takdir yang bisa diusahakan. Kemudian takdir. Nah,
Takdir ini ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Kita tentu sebagai manusia kewajiban kita bekerja berusaha maksimal. Diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan jauh. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i. Sa'i ini adalah pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana hidup di alam dunia. Karena kalau tawaf itu kehidupan di alam akhirat. Di alam akhirat. Semua makhluk tujuannya satu, libtighai mardotillah, menghadapkan ridho Allah. Sementara sa'i gambaran kehidupan di alam dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Inna sofa wal marwata min sa'irillah dan seterusnya. Saya yakin Anda sudah pada hafal. Artinya bekerja di alam dunia syaratnya kata Allah sofa marwah. Sofa ketegaran jiwa, sofa kesucian hati, berusaha bekerja di alam dunia dengan jiwa yang tegar, dengan hati yang suci. Orang bisa, saya pasti bisa. Niatnya hanya karena Allah. Jadi di marwah mensyukuri nikmat, ini rezeki saya. Marwah menghargai orang, marwah memaafkan orang lain. Tuh. Apakah Siti Hajar Sofa gagal, bangkit. Marwah gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Dapat penghasilan? Tidak. Dia ridho, terus berdoa, bekerja, berusaha maksimal saya kemampuan. Anaknya nangis disamperin. Di bawah kaki anaknya ngerembes air. Zumi. Apa pelajaran yang Allah ajarkan dengan peristiwa ini? Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Ternyata 7 kali mondar-mandir panas terik luar biasa, nggak dapat hasil. Ternyata hasilnya melalui anaknya. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Jadi dia terima Ya, Ma. tanah yang gersang, yang tidak ada apa-apa, dengan adanya air yang disebut dengan sumur Jam-Jam. Semua kafilah yang lewat pada mampir beli air sama Hajar, dapat Masya duit. Allah, dapat uang. Jadi kita ini harus ridho dengan ketentuan Allah. Tapi jangan hanya tinggal diam. Cuci mobil, entar juga kotor lagi. Yo. Lapar makan, enggak entar juga lapar lagi. Bener apa salah? Salah. Itu kerjaan orang yang BODO. Bodoh. Ya Allah. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Misalnya punten dalam tanda kutip. Ada orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, dosa lagi, maksiat lagi. Dinasihatin, ini sudah takdir saya. Iya. Berbuat mesum, berbuat dosa, berbuat maksiat. Bukan. Kewajiban kita ridho dengan Allah. Lari dari perbuatan salah kepada perbuatan baik. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ali Imran 133. Segera kamu raih ampunan Allah. Artinya kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, kalau kita berdosa langsung bertaubat, segera kata Allah keburu mati. Iya, Ma. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih surganya Allah. Mau masuk surga, masuk neraka? Surga. Segera. Saya mah berbuat begini, dosa maksiat, biarin takdirnya masuk neraka. Ya Allah, kita mah ogah masuk neraka. Iya apa iya? Iya, Ma. Makanya kewajiban kita berusaha, bekerja, raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Sudah bekerja minta ampun, lalu meraih surga. Mana tandanya? Dalam Ali Imran 134 tandanya ada 4. 4 ya, Ma. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersedekah dalam keadaan lapang pun sempit, kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang dimaafkan. Ini syaratnya. Bukan tinggal diam, Iya, saya banyak dosa, biarin aja masuk neraka. Salah. Raih tuh ketakwaan. Surga Allah yang disiapkan buat orang takwa. Ada bekerja, berusaha, jangan hanya tinggal diam. Ya. Oke, baik jemaah. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan kembali tausiah dari Mama, susah ridho atau sulit menerima kenyataan. Setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Susah ridho tapi gampang ngeluh. Nah, banyak nih main Ya, kayak gini. orang yang susah ridho artinya orang yang tidak beriman. Ya Allah. Tidak melihat kenyataan dirinya dengan hasil yang dia peroleh. Makanya kewajiban kita bekerja berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Punten. Misalnya teman-temannya ranking pertama, kedua, ketiga. Masya Dia Allah. ranking ke-40 dari 42 murid misalnya. Iya, aku. Dua di belakang. Udah takdir saya mah ngapain belajar juga nggak bakal jadi juara pertama. Ya Allah. Itu salah. Salah ya, mah. Ya saya mah orang-orang pada jarang sholat, saya rajin ibadah. Akhirnya saya kok miskin juga, nggak terima keadaan. Ya. Dia tidak melihat bagaimana ibadah orang, bagaimana sedekah orang lain, bagaimana sholat malam orang lain. Yang dia lihat kan orang nggak pernah ngomong sama kita tentang perbuatan baiknya. Dia nggak terima keadaan, tapi nggak lihat juga bagaimana orang lain yang mendapatkan nikmat karunia yang banyak. Ini yang salah. Nggak ridho dengan ketentuan Allah, maunya diukur dengan kemauan dia. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa haidul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 1:6. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi sangat baik buat kamu. Sesuatu kamu yang sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Siapa tahu dengan kondisi ini menyebabkan dosa kita dihapus. Amin. Siapa tahu menyebabkan apa yang kita inginkan dikabul. Amin ya Allah. Siapa tahu inilah yang terbaik buat saya. Iya, mah. Kewajiban kita bekerja berusaha maksimal diiringi dengan doa. Walladzi jalakumul arda dzalulan famsu bi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Surat Al-Mulk ayat 16. Dialah Allah yang menciptakan bumi zalulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi seluruh alam dunia, cari rezekinya, cari ilmu pengetahuannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Kembali ya Allah. Maksudnya apa? Allah sengaja menciptakan bumi zalulan yang mudah dijelajahi. Saat ini, Iya, mah. pergi kemanapun pesawat ada. Ada. Benar iya. nggak? Benar, Ke mah. pulau terpencil pun. Kemanapun ada kendaraan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Aku muliakan turunan Adam. Aku angkut di daratan, di lautan, disiapkan kendaraannya kata Allah. Iya. Laki-laki perempuan sama di mata Allah. Mau bekerja enggak? Berusaha enggak? Allah ciptakan alam dunia ini zalulan yang mudah dijelajahi. Hari gini video call. Iya. Saat ini di belahan dunia mana terjadi sesuatu, saat ini sampai kepada kita. Ini yang Allah katakan zalulan, mudah dihadapkan oleh kalian. Mudahnya. Makanya Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka dan dikuatkan dengan apa yang mereka kehendaki. Iya. Coba kita lihat kiai-kiai hebat yang ikhlas dalam berdakwah. Apa kekurangan mereka hidupnya? Semua tercover, terpenuhi, bahkan di luar jangkauan akal sehat kita. Wa yusabbit aqdamakum, kata Allah, akan aku kokohkan tempat mereka. Iya, mah. Mantap hati mereka beriman kepada Allah, yakin. Kenapa? Mereka sudah bekerja, sudah berusaha, hasilnya mereka yakin ini yang terbaik dari Allah. Bukan nggak terima takdir, bukan menolak takdir, bukan susah nerima takdir, tidak ridho dengan Allah. Raditu billahi robba. Kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, yang berikan aturan kepada kita dengan menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran diturunkan buat kita sebagai makhluk Allah. Kalau kita beli mobil tertentu mereknya dikasih buku. Iya, manual guide. Manual book. Beli motor dikasih buku. Manual book ya. Beli mesin cuci dikasih buku. Dikasih. Beli kulkas dikasih buku dan seterusnya. Diciptakan oleh Allah manusia. Nih bukunya, cara makainya. Apa itu Quran? Dipakai nggak Quran sama kita? Kenapa nggak terima ketentuan Allah? Inilah yang terbaik buat kita.
Makanya kalau kita pengen kaya, bekerja dan berusaha, jangan berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku jadi orang kaya, jadilah aku orang kaya. Blak, dari langit ke atap tuh, kabur lu. Ya Allah, iya mah. Kayak tadi Mama bilang, misalnya ada orang sakit, ya Allah, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Minum obat enggak, ke dokter enggak. Sembuh sembuh. Usaha kita makin oleh Allah. sakit. Jadi harus ridho dengan ketentuan Allah. Contoh, sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal hancur tuh orang. Nggak bakalan ya mah. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan terangkat. Ya, iya. Makanya permohonan kita hanya minta ridhonya Allah. Raditu billahi robba. Kita ini harus ridho dengan ketentuan Allah. Itulah yang terbaik. Kewajiban kita berusaha, bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kamu yang berikan hidayah kepada seseorang, tapi Allah yang beri hidayah kepada seseorang. Jadi yakinkan, ridho dengan ketentuan Allah, itulah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang diselamatkan dunia sampai akhiratnya. Insya Allah kita termasuk rombongan ini. Amin ya Allah. Suami nih mah mau nikah lagi, terus minta ridho istri. Terus istrinya bilang, susah saya ridho. Nah kalau hal kayak begitu boleh mah? Betul. Memang yang namanya pankihu ma'tobalakum binani masna wa thulatsa baruba, ini bukan perintah. Ini bukan anjuran, tapi pemberitahuan. Kalau laki-laki ada yang dia sukai boleh nikah 2, 3 atau 4. Tapi kalau takut tidak bisa berbuat adil cukup 1. Ya. Zahra bilang, suaminya bilang, Mama saya mau nikah lagi ya. Karena ada perempuan yang saya sukai, yang saya cintai. Dan saya sebetulnya punya kemampuan. Isinya bilang, boleh-boleh sih, cuman saya kurang ikhlas, kayaknya kurang ridho. Susah ridhonya. Nah, susah memang ridhonya. Itulah kenapa wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam beribadah memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Memang ridho itu berat. Sabar ini ngomongnya gampang, bedo. Iya. Orang yang suaminya meninggal, sabar ya, sabar bu. Takdir Allah. Orang yang nasihati sabar, bisa sabar, belum tentu. Sabar ini mengucapkannya mudah, tapi prakteknya kalau kita kena musibah yang berat, perih, pahit, sabar. Ya Allah. Makanya orang yang kena musibah, nilai kesabaran ketika musibah datang, saat itu sabar enggak? Bukan udah sekian tahun baru sabar. Ketika terkena musibah, sabar atau enggak dia? Jadi kesabaran tadi adalah ketentuan dari Allah. Makanya wajib ridho. Ini ayat sudah sangat populer, Al-Hadid 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian, semua akan dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semua yang aku ciptakan. Ayo. 50.000 tahun sebelum kita lahir, musibah kita sudah ada di Lauhil Mahfuz. Masya Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, nerima nggak nerima, rela maupun tidak rela, redo maupun tidak redo, wajib redo, wong teriak aja pun udah ada kok buat kita. Ya udah ada ya mah. Bagaimana menghadapinya? Cari solusi yang terbaik dari musibah yang datang kepada kita itu, bukannya ngarido. Solusinya bagaimana? Modalnya sekali lagi takwa. Faman yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun musibah, jalan keluarnya ada. Itu modal yang harus kita miliki. Biar kita ridho ketentuan Allah. Berarti ridho itu sebenarnya bisa kita pelajari ya Pak. Kita bisa belajar untuk menjadi orang ridho itu bisa. Betul. Ya Pak? Ada latihannya. Latihannya. Gitu, orang pemain bola aja dilatih, penyanyi aja latihan dulu. Dan itu butuh waktu ya Pak. Butuh untuk waktu. orang bisa ridho. Betul. Oke. Baik Maman, terima kasih. Tentunya jamaah, kita akan kembali lagi sesaat lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai susah ridho. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, bersini aja berbagi cerita bersama-sama.
Oke jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ada pertanyaan Zara? Sebelum pertanyaan dari Instagram, Mas Zara mau nanya. Kan kalau tadi kata Mama, susah ridho itu kuncinya tingkatkan ketakwaan. Betul. Ada lagi kah caranya untuk memudahkan rasa ridho itu, Mah? Menerima apa yang Allah takdirkan buat kita, kita oleh Allah diberikan keinginan, nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Iya, Ma. orang ini miskin. Emang takdirnya dia orang miskin? Tidak, lihat Quran buku panduan kita. Wa qul amalu fasaramallakum rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Usaha dulu. Usaha dulu ya, Ma ya. Itulah kenapa Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sesudah kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesusahan ada kemudahan bagi siapa bekerja, terus bekerja, melanjutkan pekerjaan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah kami berharap. Artinya orang yang berleha-leha salah. Bekerja sungguh-sungguh, berbeda hasilnya orang yang berleha-leha dengan yang sungguh-sungguh hasilnya akan berbeda. Iya. Beda Baik. proses, beda hasil ya Pak ya? Beda. Ya. Selanjutnya nih Mas Bedu dan Mama, kita lanjutkan ke pertanyaan Instagram ya. Dari @elangdeui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam galau nih Mah. Kenapa galau deui? Saya tuh susah banget buat ikhlas sama ridho sama orang-orang yang nyakitin saya. Yang bikin saya kehilangan pekerjaan. Yang nipu saya udah minta maaf sama mereka dan memaafkan mereka tulus, tapi kok susah ya buat ridho karena sering ingat segala yang mereka lakuin. Walaupun saya nggak lagi mengingat-ingatnya Mah, tolong ya Mah biar nanti di akhirat beban saya ini nggak banyak. Wahai deui, saya tolong. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Kenapa orang nipu kita? Kenapa orang nyakitin kita? Diizinkan oleh Allah tuh tipu si anu tuh. Ya Allah. Karena di antara hartanya ada yang haram. Tuh tipu si anu tuh karena mertuanya jahat. Tuh tipu si anu tuh buat uji keimanan dia. Makanya menghadapinya dengan iman. Artinya Anda pendendam, ingat mulu perbuatan dia. Justru maaf dalam tanda kutip. Kenapa orang bisa hebat sekarang? Ujian yang menimpa orang tadi bertubi jadi hebat. Tanpa ujian gak bakal jadi orang hebat. Ujian yang dia terima ini tapi dia terima. Makanya ada cerita misalnya ini orang lamar kerjaan ditolak. Datanglah ke sebuah perusahaan, kata satpam, keluar kamu, siapa? Di perusahaan ini tidak ada lowongan pekerjaan. Dia dendam, kurang ajar nih satpam. Ya Allah. Gua buktikan bahwa gua punya kemampuan. Pendek cerita sekian tahun kemudian dia kena dengan sakit hatinya dengan satpam bekerja berhasil. Begitu dia berhasil, dendamnya masih ada. Gue balas nih satpam yang dianu gue lewat masih ada tuh dia. Gue balas dendam sama dia. Tapi Allah menyadarkan berikan hidayah. Coba kalau lu nggak dimaki-maki sama satpam nggak bakalan maju. Iya. Justru berpikir positifnya ke situ. Untung dimaki-maki satpam, jadi saya maju. Coba kalau satpam maki-maki nggak mikir-mikir. Itu maksud saya. Iya, baik. Sudah terjawab Itu adalah ya. tahapan langkah ujian yang Allah berikan biar kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena pasti akan selalu ada hikmah di balik setiap ujian dan cobaan ya Pak. Pintar Bedu. Mantap. Itu ya jawabannya Mas Elang Deui. Kita lanjut lagi ke Rosdiana 2099. Rosdiana 2099. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Rosdiana 2099. Saya mau tanya bagaimana sikap saya terhadap suami yang kadang kalau saya mengeluarkan sedekah buat orang yang saya jumpai di jalanan agak kurang suka gitu, dia kayaknya menggerutu kayak yang gak ridho, gak ikhlas gitu Mah gitu. Karena ngasihnya ke yang agak kurang fakir miskin gitu Mah. Yang kurang miskin? Yang agak kurang kata dia. Fakir miskin innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. At-Taubah 60.
Sedekah itu yang berhak dengan sedekah kita fakir dan miskin. Fakir, orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan. Misalnya kebutuhan minimal 6 juta, dia punya duit penghasilan cuma 3 juta ke bawah, dia fakir. Berhak dengan sedekah. Titik. 2, miskin. Siapa yang miskin? Yang penghasilannya di atas 50% tapi di bawah 100%. Misalnya minimal kebutuhan itu 6 juta. Ini orang punya penghasilan 4 juta, 5 juta, nggak sampai 6 juta. Dia adalah miskin. Mereka berhak dengan sedekah kita. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharibin fi sabilillah wa ibnis sabil. Istrinya ini nyumbang. Kelihatannya orang ini nggak miskin-miskin amat. Tapi boleh jadi dia termasuk kategori miskin karena kebutuhan tidak tercover dengan penghasilan. Harusnya suami bersyukur. Harusnya. Iya, mah. Istri jadi sedekah, keberkahan akan datang. Masya Allah. Ternyata suaminya kayak nggak terima. Ngomel ngegerutu. Ngomel. Maka istrinya buka tuh Al-Baqarah 261. Matalul ladina yunfikuna wa hum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah niatnya hanya karena Allah, tunjukkan nama suami Anda. Ibarat tanam 1 butir, tumbuh 1 pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah. Kata Allah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada dana pinjaman yang baik akan diganti dengan banyak yang lebih baik. Amin ya Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah meluaskan rezeki. Allah menyempitkan rezeki, hanya kepadaku kalian kembali. Artinya orang yang banyak bersedekah karena Allah, rezekinya dilipat gandakan. Tapi yang koret PLIT pelit, maka rezekinya seret. Ya Allah. Minum biar nggak seret. Seret, mau ngoret-ngoret juga kagak ada rezekinya pasti. Makanya salah dia. PLIT Pelit. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yadikum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, padahal Allah menjanjikan keberkahan. Allah Maha luas rezekinya. Jadi kalau suaminya mungkin gini, kalau sedekah jangan banyak sedekah, miskin lama-lama. Itu setan. Kalau orang sedekah takut miskin, takut berkurang, itu setan. Punya duit 1 juta. Ada orang lewat tukang pisang, kasih cepek. Ikhlas awalnya. Coba kalau mau kasih sama tukang pisang, masih 1 juta duit saya. Itu setan. Takut miskin jadi kurang, jangan takut. Pasti dijamin oleh Allah diganti dengan yang lebih banyak. Susah ridho itu biasanya didapati dari orang-orang yang ketika dia lagi senang-senangnya mendapatkan nikmat karunia dari Allah, terus kemudian diambil nikmat itu mah. Itu kadang-kadang itu yang seorang susah ridho tuh ya. Kita harus siap mental. Ikhlas itu dari tadi Mama bilang ngomongnya gampang, praktek susah. Bagaimana biar ikhlas? Ada beberapa poin sadar. 1. Saya lahir tidak bawa apa-apa. Sekarang segalanya banyak. Mati dibawa nggak? Enggak. Rumah mewah nggak dibawa, mobil mahal nggak dibawa, Enggak. bini cantik nggak dibawa, suami ganteng nggak dibawa, kain kapan doang. Iya benar mah. 1. Satu tuh Biar contoh ikhlas. tuh. 2. Ikhlas. Sadari oleh diri kita. Ketika lahir saya bukan siapa-siapa. Sekarang siapa-siapa, mati cuman almarhum dan almarhumah. Iya apa iya? Iya. Pangkatnya dibawa enggak? Enggak. Telah berpulang ke rahmatullah almarhumah titik-titik. Tuh. Iya. Iya apa iya? Iya, Mas. 3. Sadari oleh Anda. Waktu Anda lahir ke alam dunia, Anda tidak bisa apa-apa. Sekarang segalanya bisa. Mati bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Ayo, dimandiin. Iya. Dibungkusin, dibajuin. Iya. Ke kuburan aja nggak mau jalan, digotong. Iya apa iya? Iya, Mas. Kenapa enggak? Contoh tiap saat, tiap hari. Saudara kita, tetangga kita pada mati tonton TV. Masa nggak ikhlas-ikhlas? Sampai kapan keburu mati tahu? Iya, iya. Iya. Kenapa nggak ridho dengan ketentuan Bukan Allah? berdua, ini pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Seorang nggak ada biaya. Kasih kacau. Iya, Mak. Harus ridho, kacau. Iya. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah, jemaah harus ridho pokoknya. Termasuk yang mau lihat berikut ini ya. Udah mulai kan dorong lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama. Dadah.
jamaah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masih ada nanya lagi nggak, Zara? Masih ada nih Mas Oke. Bedu. Sebelum kita berdoa ya. Pertanyaannya adalah dari Dian_Kai_Ridwan. Wih, nama 4 orang. Ada Iya. 4. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya sikap saya biar saya ridho suami? Biar saya ridho suami usaha dengan bukan muhrimnya yang jelas. Terbukti perempuan itu menggoda suami saya saat ini. Saya tidak pernah ridho dengan usaha suami saya. Dengan perempuan yang sudah merusak rumah tangga saya dan juga suami. Perempuan itu sudah bersuami, Mama. Astagfirullah. Itu. Punten Dian. Apa yang Anda pertanyakan banyak kasus. Banyak, Mah. Oleh karena itu, kalau Anda seorang laki-laki berusaha bekerja sama dengan seorang perempuan, wajib ada orang yang ketiga. Oh, gitu. Karena kalau hanya laki-laki perempuan, baik dokter dengan pasien, guru dengan murid, ustadz dengan jamaahnya dan seterusnya, pasti ada yang ketiga, yaitu setan. Makanya pasti ntar kata suaminya, yang ini mah pintar bekerja. Ya, dibandingin. Pintar berusaha nggak kayak bini gue, Ya Allah. deblah-debloh wae nggak ada Udah kemauan. mulai dibanding-bandingin. Misalnya, pasti setan itu melihat, mendengungkan sisi negatif dari pasangannya yang muncul ini. Makanya Rasul bertanya, Lis, kenapa laki-laki yang punya istri cantik jelita, mana sabar ngadepin suami pacaran dengan yang lebih jelek? Kenapa perempuan yang suami gagah perkasa, mana kaya pacar dengan yang jelek? Kata iblis, gampang. Aku balik ke mata mereka. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Itulah kenapa dalam hadis lain Rasul mengatakan, kalau bertemu dengan perempuan yang bohai yang memiliki hati kalian, buru-buru pulang. Di rumah juga sama, cuman beda casing doang. Tuh, begitu. Gitu ya itu. Nah, kerja sama dia ngobrol. Kemudian katanya ceritanya meeting. Meeting. Ya kan? Iya. Gak tau meeting mijit kepiting, makan siput ya bareng-bareng. Itu ya, Bang. maksudnya. Iya, Gitu. Nah, memang ketika ketika kita disakiti oleh pasangan kita ya, Pak ya, tuh yang cowok ataupun yang cewek, itu suami ataupun istri, kemudian dia memaafkan, tapi untuk bisa ridho itu tuh, Mamah berkali-kali ngomong dulu. Ibaratnya bagaimana? Mamah punya gelas atau cangkir, jatuh tak belah dua. Pecah. Tahu belah? belah. Dilem pakai lem kaca, nempel. Nyatu kacanya. lagi ya? Mamah tanya, bekas belahnya masih ada nggak? Masih mah. Masih. Itu bekas belahnya berikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai tuh gelas jatuh lagi. Itu maksudnya. Nggak ada yang langsung murni rapat, nggak ada. Bekas belahnya ada. Nah, berarti untuk bisa ridho itu kita selalu melihat luka terus nanti jatuhnya, Bang. Makanya itulah kenapa Robbana ma khalaqta hadza batila. Otak kecil di sini, mata ke depan. Kalau pengen maju song-song masa depan, jangan mikirin yang lalu. Ini ujian, sudah lulus, jangan diomong-omong aja. Nanti lu jatuh lagi, kagak lulus lagi, begitu. Iya, malah kadang-kadang sampai kita berdoa sama Allah, ya Allah, bukakan pintu hati saya agar saya ridho menerima. Harus ridho. Iya. Ini ketentuan dari Allah dan ini yang terbaik kata Allah. Raditu billahi robba, harus ridho dengan ketentuan Allah. Ridho bahwa Allah Tuhan kami. Baik, kalau begitu terima kasih Mama tausiahnya hari ini ya, Ma. Nah, jamaah, tentunya hari ini kita telah membahas mengenai tema susah ridho. Kata Mama, ada berbagai cara untuk bisa membuat diri kita itu menjadi ridho. Salah satunya dengan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga keislaman kita. Dan jangan lupa untuk terus menerima apapun ketetapan Allah. Karena insya Allah yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Jangan lupa untuk terus berdoa. Silakan, Ma, kita berdoa dulu. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Jadikanlah kami semua orang-orang yang ridho dengan ketentuan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sadar ya Allah, kami hanya makhluk, Engkau adalah Khalik. Kami yang dicipta, Engkau yang menciptakan kami. Kami sadar ya Allah, di alam dunia ini banyak pilihan. Banyak yang kami rasa ini buruk buat kami, padahal Engkau katakan ini terbaik buat kami. Banyak yang kami rasa ini terbaik buat kami, padahal buruk buat kami. Karena Engkau maha tahu yang terbaik buat kami. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena semua yang kami tidak sukai ternyata telah diizinkan olehmu datang kepada kami untuk menguji iman dan ketakwaan kami ya Allah. Tanamkan dalam hati kami bahwa inilah yang terbaik buat kami. Kewajiban kami bekerja berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa, tapi ketentuan yang terbaik hanya datang darimu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Dodo. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.